Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita mulai pelajaran ini dengan membacakan doa thalabul ilmi. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Santriwan santriwati kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran i'tikaf pada sesi yang ke-6, yaitu tentang waktu masuk dan keluar dari tempat i'tikaf. Waktu dukhulil mu'takif. Ya. Fi hadhil mas'alah qaulan qawiyan. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang kedua-duanya itu kuat, sahih. Al-awalu, yang pertama, qaulu jumhuril ulama annahu yadkhulu qabla ghurubi syamsi min yaumi 20, yaitu masuk ke tempat i'tikaf itu sebelum terbenamnya matahari tanggal 20 Ramadan. Kay yudriku i'tikafal asyaril awakhir, supaya betul-betul mendapatkan atau melaksanakan 10 hari terakhir, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ala i'tikafil asyaril awakhir, menganjurkan, menghimbau untuk i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Wa man dakhalal masjida ba'da ghurubi syamsi yauma 20 fala yusaddaqu alaihi. Barang siapa yang masuk ke masjid setelah terbenamnya matahari, maka tidak dianggap benar, artinya tidak dianggap sah 10 hari terakhir, ya. Kenapa? Li'annahu i'takafal asyarul awakhira kamilatan. Karena masuk ke i'tikaf itu harus 10 hari terakhir secara sempurna. Kenapa demikian? Kalau setelah terbit matahari tidak dianggap sempurna, lidhihabi juz'im minal asyari, karena hilang sebagian waktu dari 10 hari terakhir tersebut. Pendapat yang kedua, atsani ayadukhula mu'takifahu ba'da salatil fajri min yaumil wahidi wal 20. Dia masuk tempat i'tikaf setelah sholat fajar, setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Wastadalla ashabu hadal qawli bihadithi Aisyah radhiyallahu anha. Yang berpendapat demikian ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fakuntu abribu lahu khaba'an wa yusalli subha thumma yadkhuluhu. Karena saya menyiapkan tempat khaba'an. Khaba' itu tempat i'tikaf. Maka kemudian beliau sholat subuh, setelah sholat subuh kemudian masuk ke tempat i'tikaf. Wa qad qala bihadzal qawli ulama'u kibar lahum sya'nun, ya. Dan yang berpendapat seperti ini adalah para tokoh-tokoh ulama besar, ya. Lakinnana naqifu huna waqfatan, akan tetapi kita
memegang pada satu kesepakatan, pada posisi, ya, satu posisi. Haitsu innahu law dakhala ba'da subhi, ya, karena kalau dia masuk ke tempat itikaf setelah sholat subuh, faqad fatathu lailatul wahidi wal ishrin, maka dia telah melewati tanggal 21 Ramadan. Wa man fatathu lailatun kamilatun la yusaddaq alaihi, barang siapa yang malam tanggal 21-nya itu terlewatkan, ya, la yusaddaq alaihi annahu i'takafa asyara layalin, dia tidak disebut atau tidak dibenarkan bahwa dia melaksanakan i'tikaf itu selama 10 malam terakhir, ya. Wa khasatan anna haditsal i'tikaf warada fiha asyara layalin la asyara ayamin, karena hadis-hadis i'tikaf itu yang ada adalah menjelaskan tentang berapa malamnya, ya, yaitu 10 malam menjelaskan itu, bukan 10 hari. Makanya ketika dia sudah melewati malam tanggal 21 tidak disebut 10 hari itikafnya, ya. Kemudian lagi, wa hadhihi qad darada fiha hadatsun katsiratun tufidu anha qad takunu lailatul qadri. Ada juga hadis, beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tanggal 21 malam Ramadan adalah itu pada Lailatul Qadar, ya. Fa kaifa nujmi' baina annahu kana ya'takiful asyarul awakhir wa baina hadis dakhala mu'takifahu ba'da sholati subuh. Nah, maka bagaimana kita nih mengkombinasikan antara yang masuk tempat itikafnya itu adalah 10 hari terakhir dan masuknya itu kemudian setelah sholat subuh. Nah, bagaimana nih kita mengkombinasikannya, katanya? Qala al-ulama fil jam'i. Ulama telah berpendapat dalam mengkombinasikannya itu. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulul masjida qabla ghurubi syamsi fi yaumil 20, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid itu sebelum terbenam matahari pada tanggal 20. Wa yusallil laila fil masjidi thumma yadkhula mu'takifahu ay khaba'ahu alladhi wada'ahu wa nasabahu fil masjidi ba'da sholati subhi. Setelah beliau masuk ke masjid sebelum terbenam matahari, beliau melaksanakan sholat malam. Artinya ini di malamnya tanggal 21 Ramadan, ya. Nah, kemudian masuk ke tempat itikafnya itu khoba, ya, kayak kemah-kemah kecil itu pada tanggal 21 setelah sholat subuh, setelah sholat fajar. Artinya beliau masuk dulu ke masjid sebelum terbit matahari, tapi tidak langsung masuk ke tempat itikafnya itu, tidak langsung duduk di situ. Beliau sholat malam dulu, ya, sholat tarawih, sampai dengan sholat fajar. Begitu selesai sholat fajar baru masuk ke tempat i'tikaf, ya. Nah, di sini sedikit dijelaskan kenapa disebut yusammal khoba. Disebut khoba. Ini sebetulnya tenda, tapi diucapkan atau dijadikan istilah khusus untuk i'tikaf, dan itu menjadikan rukun i'tikaf, ya. Seperti halnya dengan al-hajju Arafah.
Artinya kalau tidak ke Arafah maka tidak disebut haji. Nah ini juga harus ada khoba gitu, di tempat i'tikaf itu di masjid ya. Nah kemudian disebutkan al-hajju Arafah ay huwa a'zamu arkanil hajj. Fakadzalikal khaba'ul ladzi yudha'u fil masjid lil i'tikaf. Demikian juga dengan khaba' yang diletakkan di masjid itu untuk i'tikaf. Wa illa fal i'tikafu umuman fil masjid. Kalau tidak ada tenda atau tempat duduk khusus, maka itu umum saja, begitu masjid ke masjid disebut i'tikaf walaupun tidak ada tempat khusus. Wa bihadza nujmi' bainal adillah wa yantahil iskalu, dan demikianlah mengkombinasikan dalil-dalil ini. Dengan demikian yantahil iskal, selesailah dan telah terjawab. Alhamdulillah katanya. Wa hadza qaulur rajih, kan ini adalah pendapat yang rajih. Kemudian kapan waktu keluar dari tempat i'tikaf? Zamanul khuruj. Dhahaba Maliku wa Ahmad rahimahumullah. Imam Malik dan Imam Ahmad ya berpendapat ila istihbabi khurujil mu'takif min mu'takifihi ila musallal id liyusalli ibadatan min ibadatihi. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang mustahab itu adalah keluar dari tempat i'tikaf langsung ke tempat sholat id. Kenapa demikian? Karena liyasila ya, liyasila bukan liyusolli, liyasila agar menyambung, berunut, artinya tidak ada jeda dari satu ibadah ke ibadah lain, yaitu ibadah i'tikaf ke ibadah sholat id. Ini pendapat beliau berdua. Wahwal ma'thur min fi'li salaf ahli Madinah wal Kufah wal Basrah. Hal itu dibuat asarnya dari aktivitas atau apa yang telah diperbuat oleh ahli salaf, yaitu dari ahli Madinah, Kufah dan Basrah ya. Jadi sebetulnya karena melihat kebiasaan ahli salaf ini aja. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i wal Auza'i rahimahumullah, dan tiga imam ini yaitu Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Auza'i ya berpendapat ila annahu yakhruj min mu'takifihi idza gharabati syamsu min akhir ayyamihi. Menurut ketiga imam ini, keluar dari tempat i'tikaf adalah apabila sudah terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Kapan hari akhir Ramadan? Ya kalau tidak tanggal 29 Ramadan, tanggal 30 Ramadan. Melihat hasil ru'yat ya. Fa idza kharaja ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin faqad sahha i'tikafu 'indal jami'. Jadi apabila dia keluar ya setelah terbenam matahari pada akhir hari Ramadan, sahlah itu ibadah i'tikafnya. Hal itu menurut para ulama. Wa khalafa Ibnul Majishun wa Sahnun rahimahumullah, yaitu minal Malikiyah, dari madhab Maliki. Faqala, maka beliau berdua berpendapat yu'idul i'tikaf la dalila ala dhalik. Jadi i'tikaf ditarik sampai dengan hari Id tidak ada dalilnya. Nah, artinya begini. Dari kesimpulan ini adalah pertama,
waktu masuk ke tempat i'tikaf sebaiknya dan harusnya sebelum terbenam matahari tanggal 20 Ramadan, ya. Masuk ke masjid dulu, kemudian melaksanakan aktivitas sholat malam, ya, sampai dengan sholat subuh. Nah, itu tapi sudah di dalam masjid. Nah, tetapi kemudian kita masuk ke tempat i'tikaf yang biasa dikhususkan, ada yang ya pakai tenda, kalau sekarang itu pakai kelambu gitu, ada yang memang hanya ampar tikar, ada kasur tipis. Nah, masuk ke situnya, kita duduk ke situ setelah sholat fajar. Kemudian keluar dari tempat i'tikaf, ya, yang ada yang berpendapat adalah pada hari Id. Jadi dari tempat i'tikaf langsung ke tempat sholat Id. Tapi ini dikatakan pendapat ini tidak kuat karena dalilnya adalah pada hari akhir bulan Ramadan setelah setelah terbenam matahari. Nah, tetapi kalau ada yang mau menyambung, ya, dari tempat i'tikaf dia keluar langsung sholat Id, itu tidak apa-apa, ya, karena itu juga dilakukan oleh para sahabat, ya. Artinya yang keluar pada malam takbiran setelah maghrib atau keluarnya pada hari Id itu silahkan saja, ya. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.